Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Amatilah gambar berikut. Nah, mengapa pada gambar tersebut daerahnya tampak berkabut? Padahal pada gambar tersebut bukan daerah yang terletak di daerah pegunungan. Hal ini dikarenakan pada gambar tersebut sedang terjadi bencana kabut asap. Apa penyebab dari kabut asap? Penyebab bencana kabut asap adalah kebakaran hutan. Hal ini sering terjadi loh di negara kita, Indonesia. Kabut asap berbahaya karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel-partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernafasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida. Bahaya kabut asap bagi kesehatan. Bahaya kabut asap yang pertama menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Bahaya yang kedua menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Bahaya yang ketiga memperburuk penyakit asma dan penyakit paru-paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Bahaya yang keempat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Bahaya yang kelima menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Bahaya yang keenam yaitu memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Bagaimana cara melindungi diri dari bahaya kabut asap? Cara melindungi diri dari kabut asap ada beberapa cara. Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi ke luar rumah atau gedung. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Cara yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas. Cara yang kelima, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Cara yang keenam, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindungi dengan baik. Cara yang ketujuh, buah-buahan dan sayuran harus dicuci sebelum dikonsumsi agar partikel-partikel dari kabut asap yang mengenai sayuran dapat bersih sehingga sayuran yang kita konsumsi menjadi sehat. Cara menjaga kesehatan organ pernafasan.
Cara yang pertama, menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara, agar udara yang tercemar tidak dapat masuk pada sistem pernafasan kita, sehingga tidak menyebabkan gangguan pernafasan. Cara yang kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan sangat berpengaruh pada organ pernafasan. Cara yang ketiga, menanam pohon di lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kata tanya untuk mendapatkan sebuah informasi. Kata tanya apa menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kata tanya di mana menunjukkan penjelasan tempat. Kata tanya kapan menunjukkan penjelasan waktu. Kata tanya siapa menunjukkan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Kata tanya mengapa menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kata tanya bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses atau penjelasan ciri-ciri. Kata tanya berapa menunjukkan jumlah atau banyak benda. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran yang Bu Oki buat. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian untuk menyelesaikan tugas yang akan diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.